Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menunggu ya, saya tadi tidak sempat ya, sorry. Pagi ada kegiatan rapat dengan Syahbandar membahas mengenai alur gitu ya. Jadi ada satu alur, ada 2 poin tadi itu, ada alur di pedalaman itu dia suka terjadi pendangkalan. Ya pendangkalannya di sini bersifat faktornya ya, faktor pendangkalannya itu ada unsur manusianya di situ. Ya karena di sana ada kegiatan penambangan ilegal dan itu sangat mengganggu alur. Ya sehingga kemarin ada laporan dan kita diundang rapat untuk membahas menanyakan solusi-solusi mengenai pendangkalan tersebut. Nah, yang kedua pendangkalan yang berada di muara itu alami karena memang aliran sungai dan sehingga akan terjadi pendangkalan di alur pelayaran di muara itu. Dan infonya bulan kemarin itu ada kapal kandas sebanyak 71 kapal selama 1 bulan. Nah ini dibicarakan ada beberapa opsi, yaitu di daerah hulu sana pembongkarannya kalau misalnya kandas itu sebelum daerah dangkal tersebut dia harus berkoordinasi dengan pemilik tersus sehingga muatannya bisa dibongkar di situ. Dan itu tadi hanya untuk kapal-kapal yang untuk kemaslahatan orang banyak seperti perusahaan kami yang ngangkut BBM, yaitu kan untuk masyarakat banyak, jadi bongkarnya bisa di mana ada tersus di situ dan tentunya juga ada pengkajian karena peralatan untuk proses bongkar muat barang berbahaya ini sangat harus diperhatikan. Untuk kapal-kapal niaga seperti muat batu bara, muat bauksit, muat pasir itu ya udah ketika dangkal udah kamu istirahat aja gitu. Ya. Kemudian tadi ada ini beberapa penyampaian dari Kadis juga ya memang daerah tersebut banyak sekali kegiatan penambangan ilegal, tambang emas ya, dan itu nanti ada wacana untuk dikeruk juga dan siapa yang mau ngeruk, siapa yang punya izin untuk reklamasi itu nanti kita bahas lanjut ya. Sehingga sorenya yang saya janji membahas masalah video ini ya. Kita lihat dulu videonya. Nih, di sebelah sini nih. Lihat ya, bukti bahwa Pertamina sendiri nggak percaya sama negaranya. Mereka bikin kapal atau beli kapal malah di negara orang, Korea Selatan. Ini buktinya saya lihat. Ya, itu ya. Jadi pokoknya itu tadi lah. Kamu nonton sendiri di TikTok, orangnya saya tag dan TikTok saya di Instagram juga saya ada spill sedikit videonya. Kalian bisa nonton. Nah, kita bahas mengenai kenapa Pertamina, apakah tidak percaya dengan insinyur-insinyur, dengan arsitek-arsitek, dengan pekerja-pekerja di Indonesia. Toh meskipun di Jepang, di Korea, di mana juga banyak pekerja Indonesia yang bekerja di situ. Nah, ada banyak faktor dan juga ada banyak yang komentar ya, banyak yang komentar. Kalau dulu tahun 2016 atau 17 itu saya menghadiri salah satu sidang disertasi pejabat Pertamina. Waktu itu saya diundang ya untuk menambah pengetahuan saja, enggak ada tujuan apa-apa. Tapi perusahaan-perusahaan pelayaran yang menjadi mitra Pertamina waktu itu diundang. Ya, itu dan beberapa alasan, kebetulan disertasinya juga mengambil masalah investasi ya kapal. Kenapa pembangunan kapal itu tidak cocok ya, dan itu akan berpengaruh ke nilai sewa dan juga BAP-nya. BIP atau BAP saya kadang-kadang lupa. BIP ya. BIP atau BAP. Balik modal itu loh Rek gitu. Nah, dulu dibahas bahwa kalau kita bangun kapal baru dengan ukuran tertentu maka dengan nilai kontrak ya, nilai sewa di Pertamina saat ini itu di 10 tahun 15 tahun belum balik modal. Sehingga banyak yang beli kapal bekas atau bahkan yang ekstrim itu mempertahankan kapal yang masih single bottom dan single hull untuk masih tetap beroperasi. Ada dulu, tidak tahu sekarang ya, 2016 dulu masih ada kapal-kapal yang single bottom dan single hull kapasitasnya di atas puluhan ribu gitu ya, itu masih beroperasi. Nah, itu terkait masalah biaya. Ya, jadi benar banyak sekali komentar di IG dan TokTok di video saya tadi siang itu memang yang menjadi faktor yang paling gede komentar itu karena biaya, ya biaya. Ya kita tahu sendiri di negara kita semuanya, ya bukan semuanya ya, sebagian besar impor dan tentunya impor itu akan menambah value dari material-material atau komponen-komponen yang
kita pakai untuk pembangunan kapal tersebut seperti itu. Mungkin kalian bosen ya karena biasanya saya buatkan video sambil jalan-jalan ngelihat di lapangan ada orang ini ada orang itu, tidak masalah. Nah di sini pun saya ajak jalan-jalan, saya lagi mendesain satu buah takbut ini, sorry tadi kepencet. Nah itu saya lagi mendesain satu buah takbut, ya mungkin kalian tidak jelas di situ ya, 28 meter dan ini opsi 1, opsi 2, ini saya sedang mengerjakan opsi 4 ya, opsi 3 dan opsi 4. Jadi ada takbut 28 meter yang sedang saya desain dan saya kasih 4 pilihan tipe modelnya, bangunannya, kemudian bentuk bodinya gitu. Saya kasih 4 pilihan, jadi saya serahkan ke ownernya, terserah mau pilih yang mana. Ketika dia udah milih A, B, C atau pilihan 1, 2, 3, 4 baru kita lanjut ke konstruksi dan perhitungan materialnya. Kalau ini masih belum ya, ini masih ya angan-angan saja gitu. Jadi mendesain itu kita kreativitasnya kita angan-angan saja. Oh nanti bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini dengan model seperti ini. Nanti ketika udah oke, saya pilih yang ini. Nah baru kita hitung untuk konstruksinya, stabilitasnya semua kita hitung. Oke, kembali ke video Mas tadi. Ya jadi dikatakan di situ bahwa tingkat kepercayaan Pertamina terhadap orang-orang perkapalan di Indonesia itu kurang karena dia bangun kapal di Korea gitu ya. Nah, berhubungan dengan itu juga terus terang saya tadi ada nelpon salah satu pejabat Pertamina. Saya tanya gitu. Mas, kebetulan saya suka manggilnya Mas ya, bukan manggil Pak karena lebih akrab gitu ya. Mas, alasannya apa sih sampean bangun kapal di Korea itu? Selain waktu, biaya ya, karena banyak sekali komentar di Instagram, di TikTok itu di Indonesia itu waktunya gitu, waktunya lama karena teknologinya kurang. Ya itu masuk berapa persen faktor kenapa kita bangun kapal di Korea gitu jawabnya. Kemudian biaya, yaitu tadi yang saya bilang di awal, banyak komponen material yang harus kita impor dan dimana kalau kita impor itu kita ada ya tentunya beda ketika kita bisa membuat sendiri ya seperti itu. Sebentar ada telepon Rek. Oke kita lanjut ya, sorry kita masih di sini belum jalan-jalan. Apa tadi ya? Biaya, kemudian waktu ya, biaya waktu itu udah jelas sekali bahwa kalau misalnya kita bangun di sini biayanya akan bengkak gitu ya. Kemudian waktu juga ya, waktu juga karena SDM kita atau teknologi, bukan SDM, kalau SDM kita dengan Korea sih kurang lebih lah ya, bahkan mungkin sama gitu ya, karena banyak juga teman-teman kuliah saya itu ada yang jadi surveyor di Rina, ada yang jadi surveyor di GL, ada di NK kayak gitu-gitu ya. Seluruh kelas yang ada di dunia itu satu angkatan dengan, bukan satu angkatan, satu alumni dengan saya itu ada beberapa yang di sana gitu. Dan mungkin pekerja-pekerja yang sudah menetap di luar juga banyak ya dari ITS, alumni-alumni ITS itu. Jadi kalau dari segi kualitas SDM-nya saya rasa kita enggak jauh lah, bahkan sama mungkin. Mungkin di teknologi saja ya, peralatan dalam ini yaitu peralatan di sana mungkin lebih canggih. Kemudian mesinnya mereka bisa bangun sendiri. Kalau kita kan main engine, auxiliary engine mana buatan Indonesia? Paling Jepang, Amerika ya, Mitsubishi. Kemudian ada yang baru-baru dari Prancis, Bodwin itu, atau mungkin Hyundai dari sononya memang. Nah, mungkin itu juga pakai mesin Hyundai. Jadi dia lebih murah gitu ya. Waktu, biaya itu. Ada yang komentar juga, wah kalau di sini birokrasinya ribet Pak gitu. Ya mungkin ada persentasenya kecil faktor itu karena membangun kapal itu banyak yang harus kita kerjakan. Izinnya banyak, kemudian dokumen yang nanti dipakai untuk menunjang pelayarannya dia juga banyak. Jadi tentunya ya kita perlu koordinasi, kita perlu ada ya berbagai macam pekerjaan yang ada unsur itu tadi ya. Kemudian ada yang komentar apa ya tadi itu saya lupa. Kamu kalau misalnya mau ini sambil nonton video ini kamu lihat komen-komen yang ada di Instagram maupun di TokTok ya. Itu banyak sekali komentar-komentar. Ada yang komentarnya itu positif ya, positif. Ada yang sedikit negatif juga ya. Ya kalau berpikiran negatif terhadap
pemerintah kita, ya kita lihat kondisi saat ini lah ya, tidak menyalahkan mereka. Kalau misalnya mereka benar ya benar, kalau misalnya salah ya syukur salah bahwa pemerintah itu tidak seperti itu. Tapi ada satu hal ya, alasannya kenapa, ini berhubungan dengan yang saya cerita tadi sebelumnya. Saya nelpon di salah satu pejabat Pertamina, saya tanya langsung gitu ya. Waktu itu ada bangun kapal Prime ya, Pertamina Prime di Jepang. Nah, dibandingkan dengan itu, jadi selain teknologi, teknologi benar juga, saya ulang lagi masalah teknologi ya. Jadi untuk kapasitas di atas 30.000, misalnya VLCC atau misalnya tanker yang kapasitasnya gede sekali itu, galangan kita belum mampu ya, belum mampu untuk kapasitas 30.000, 50.000 bahkan 100.000 ya. Kita tidak tahu yang dibangun di Korea tadi itu kapasitas berapa. Coba kita tonton videonya lagi. Sebentar ya, saya tonton videonya lagi. Nih, kita tonton lagi aja ya biar seru gitu. Kalian perhatikan kalimatnya. Oke? Tuh videonya di samping itu ya, kita tunggu beberapa komentar. Kapal di sini kalau emang karena canggihnya doang kan bisa teknologi Koreanya dibawa ke Indonesia, atau orang Koreanya yang digaji sebagian untuk ngerjain teknologi-teknologi di galangan-galangan kapal kita. Ini malah pesan atau bikin baru di Korea Selatan guys, uangnya masuk ke negara Korea. Oke ya, jadi kenapa tidak orang-orangnya gitu dan teknologinya yang dibawa ke Indonesia? Teknologinya dibawa ke Indonesia. Ya mungkin saja kalau negara kita kaya sekali dan yang bikin itu duitnya banyak ya. Tapi itu kalau hanya Pertamina saja yang bikin ya akan bengkak juga biayanya. Oke lah, kita tadi bicara masalah waktu, bisa kita misalnya bangun di Indonesia. Kemudian masalah teknologi, bisa teknologinya kita bawa ke Indonesia misalnya menurut Mas ini tadi ya. Orang-orangnya yang pinter-pinter itu, bahkan kalau misalnya kita punya alatnya saja, mungkin orang-orang kita sendiri bisa belajar dan mengoperasikan alatnya kalau misalnya bicara masalah teknologi ya. Oke, kemudian yang berikutnya Pertamina itu duitnya banyak gitu, atau yang punya Indonesia gitu. Jadi sebaiknya bikin kapal di Indonesia, jadi uangnya ndak ke Korea gitu. Nah itu tadi yang saya dapat jawaban yang paling terakhir dari Mas pejabat di Pertamina itu. Ada satu poin yang memang tidak bisa kita hindarkan ya. Kalau dari segi tadi waktu, waktu ndak ada masalah, kita bangun di Indonesia. Kemudian teknologi, teknologi kita bangun di Indonesia. Masalahnya di sini itu pemodalan ya, modal. Kalian tahu investor ya, investor. Jadi Pertamina bangun kapal itu juga bukan uangnya sendiri ya. Pertamina kan BUMN ya, punya negara gitu ya. Nah negara itu BUMN juga perlu investor ya, investor. Jadi yang membiayai, atau mungkin bukan investor lah bahasanya ya, yang membiayai pembangunan kapal-kapal Pertamina itu bukan dari bank-bank yang ada di Indonesia ya, tapi bank-bank yang ada di luar negeri. Itu tadi jawaban dari beliau. Jadi pembiayaan pembangunan kapal ini dibiayai oleh Korea, sehingga saya yang punya uang. Kalau saya bangun di sono nanti bengkak itu. Saya yang memutuskan, saya mau biayai bangun kapal, kamu mau bangun kapal berapa? Sini saya biayai, nanti kamu cicil ya ke saya, tapi dengan syarat kamu bangunnya harus di Korea. Kita tidak bisa nolak, karena kalau kita tolak kita tidak jadi bikin kapal. Begitu juga dengan Pertamina Prime yang dibangun di Jepang. Itu kemarin orang Jepang yang membiayai itu. Sehingga si Jepangnya ngomong, boleh kamu bikin kapal, ya saya biayai, nanti setelah bekerja kamu cicil, tapi syaratnya harus kamu bangun di Jepang. Itu ya, beda dengan infrastruktur yang selama ini kita bangun di Indonesia itu. Tapi kan ada syaratnya juga ya. Kalian pernah dengar banyak pekerja-pekerja
Tiongkok yang datang ke negara kita, karena tidak mungkin dibangun di Tiongkok, kan tidak mungkin bangun tol di Tiongkok untuk dipakai di Indonesia. Ya, tolnya dibangun di Indonesia, tapi dengan syarat, nih saya mau kasih biaya pembangunan tolmu, tapi syaratnya pekerjanya harus dari Tiongkok, seperti itu. Alat-alatnya harus pakai alat-alat Tiongkok gitu. Oke, kita bangunkan. Sama halnya dengan kapal itu tadi. Ya, punya negara ditawarin, oke kamu mau bangun kapal berapa? 4, 10, 15. Saya biayai, tapi kerjanya harus di sini. Ya banyak faktor supaya industri galangan di negara saya berkembang karena ada bangun banyak kapal. Ya, kemudian pekerja-pekerjanya juga ya mungkin ada dari Indonesia, tapi kan pekerja-pekerja lepas ya, borongan, bukan pekerja-pekerja organik, mungkin setingkat manajer QC gitu ya kan, enggak mungkin dari Indonesia, pasti dari sono. Tapi mungkin dari Pertamina sendiri juga ada QC atau owner surveyor ya, atau owner representatif yang mengawasi pembangunan di sana ada. Tapi di Galang sendiri sana juga ada QC-nya. Jadi itu Rek. Jadi bukan masalah waktu, bukan masalah uang. Ya masalah juga, Uang juga nanti kalau bangun di sini terlalu gede, waktu juga kalau bangun di sini terlalu lama. Tapi yang paling persentase poinnya yang paling gede, alasannya kenapa bangun di Korea itu yang modalin, ya, yang modalin. Bahasanya itu apa tadi? Bentar, saya cek chatnya dulu, saya lupa. Kreditur, ya kok kreditur ya gitu aja kok susah ya. Yang memberi kredit gitu lah, yang memberi kredit untuk membangun kapal tersebut. Gitu. Jadi bukan kita tidak mampu. Bukan kita, ya kalau dari segi biaya dikatakan tidak mampu ya tidak mampu. Karena kalau mampu kan pasti uangnya ada dan bangun di tempat kita sendiri. Ya bisa dikatakan tidak mampu juga karena kita tidak punya uangnya. Seperti itu Mas. Ya. Dan itu informasi ini mungkin ada yang lebih valid, yang yang berhubungan dengan pembangunan kapal itu sehingga dia tahu alasan pastinya. Tapi ini tadi juga cukup valid ya karena beliau juga pejabat Pertamina, jadi pasti tahu lah ceritanya seperti itu. Ya, jadi itu Rek, kenapa kita bangun kapal di luar? Ya sama seperti contoh saya tadi. Oke, Pak Jokowi mau bikin pelabuhan, mau bikin pabrik apa, smelter, mau bikin tol, mau bikin waduk. Boleh dibiayai sama Tiongkok, tapi pekerjanya bahkan 90% dari Tiongkok, gitu. Seperti yang ada di daerah kami sekarang ini full orang Tiongkok yang bekerja. Seperti itu Rek. Ya, alasannya itu bukan masalah kita tidak mampu. Kalau ada yang nyuruh misalnya Pak Taman desainkan saya tanker 100.000 DWT, wah tepuk tangan aku Rek. Gampang, sama lebih susah kapal kecil daripada kapal gede. Ya wis, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi. Ya, dan terima kasih teman-teman sudah berkomentar banyak sekali di video-video saya di TokTok atau di IG, bahkan di YouTube ini gitu ya. Dan ini saya sedang pakai baju Batam, ini artinya barek saya lagi nunggu-nunggu owner untuk ngajak saya ke Batam. Sudah kangen sama Batam ini, tidak ada yang ngajak ke Batam ini. Ya, ayo cepetan. Yang mau survei kapalnya hubungi Pak Taman. Siap kemana-mana. Ya wes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.